Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi saya dan bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, subscribe, serta komen. Jadi kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan yang kemarin, masalah qadhaf. Nah, pengertian qadhaf, jadi secara bahasa qadhaf ialah melempar dengan batu atau yang semisalnya. Sedangkan menurut istilah, qadhaf ialah melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Itu pengertian qadhaf. Kita masuk ke hukum qadhaf. Jadi qadhaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Adapun di antara dalil-dalil yang menegaskan keharaman qadhaf ialah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah dari perbuatan keji, lagi beriman, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Quran surat An-Nur ayat 23. Adapun sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanib sab'al mubiqat qila wa ma hunna ya Rasulullah qala asyirku billahi wasihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi wa aklu malil yatimi wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Nabi ditanya, apa saja perkara itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan sah menurut syarak, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh zina wanita baik-baik yang tak pernah ingat perbuatan keji, lagi beriman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita masuk ke bagian had qadhaf. Jadi had ialah hukuman. Jadi had bagi pelaku qadhaf ialah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka, dan cambuk 40 kali bagi budak. Karena hukum budak itu setengah hukum dari orang yang merdeka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahada ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat An-Nur ayat 4.
Kita langsung masuk ke syarat-syarat berlakunya had qadhaf. Nah, adapun beberapa syarat mengenai had qadhaf yang dijatuhkan terhadap penuduh zina itu ada 3. Yang pertama, tertuduh berzina adalah muhson. Pengertian muhson dalam qadhaf berbeda dengan muhson dalam masalah zina. Dalam qadhaf, muhson adalah orang yang benar-benar tidak berzina. Adapun muhson dalam pembahasan zina ialah orang yang sudah pernah menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, penuduh balik dan berakal. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syarak, di mana saksi dalam kasus qadhaf adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Itu apa? Itu tadi 3 syarat berlakunya had qadhaf. Kita langsung ke gugurnya had qadhaf. Jadi had qadhaf itu bisa gugur jika seorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari had qadhaf. Nah, jika salah satu dari 3 hal di bawah ini telah terjadi. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Yang kedua, li'an, sumpah seorang suami atas nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali jika suami menuduh istri berzina sedangkan dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil. Yang ketiga, tertuduh memaafkan. Jadi 3 hal tersebutlah yang bisa menggugurkan had qadhaf. Yang terakhir, kita masuk ke hikmah dilarangnya qadhaf. Jadi semua itu pasti ada hikmahnya. Timbulnya efek negatif yang dimunculkan qadhaf ialah tercemarnya nama baik tertuduh serta jatuhnya harga diri dan kehormatannya di mata masyarakat. Karenanya Islam mengharamkan qadhaf dan menetapkan had bagi pelakunya. Adapun di antara hikmah terpenting penetapan had qadhaf ialah yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Nah, itu apa? Bagian-bagian hikmah dilarangnya qadhaf, dan juga masih banyak lagi. Akan tetapi itu saja sudah cukup. Nah, semoga dengan materi kali ini bisa memberi kemanfaatan terutama bagi saya dan lebih-lebih kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Cukup itu dari saya. Apabila ada kurangnya dan salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.